Bung Tomo pernah berkata, pada akhirnya kemenangan akan jatuh ke tangan kita, karena Tuhan selalu berada di pihak yang benar. Kalimat ini begitu cocok menggambarkan kiprah Indonesia di SEA Games 2025. Ibu Pertiwi berkali-kali mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari Thailand. Sang tuan rumah sampai memanipulasi pertandingan hingga mengusir official tanah air. Namun, Indonesia justru menyabet berbagai medali sekaligus membalaskan dendam para tetangga seperti Malaysia. Bagaimanakah kehebatan Indonesia menangani kecurangan SEA Games 2025? Tuan rumah terburuk yang menghalalkan segala cara. Perhelatan seperti SEA Games seharusnya menjadi ajang untuk menjaga kerukunan negara-negara Asia Tenggara. Setiap kontingen bertarung secara adil demi memantaskan diri sebagai yang terbaik di regional. Sayangnya, tradisi ini harus tercoreng pada SEA Games 2025 di Thailand. Negeri Gajah Putih selaku tuan rumah terindikasi melakukan berbagai kecurangan demi meraih peringkat 1. Tidak perlu jauh-jauh membahas pelaksanaan cabur yang penuh tanda tanya. Kita mulai dulu dari fasilitas serta sarana prasarana yang disediakan negara tuan rumah. Contohnya, keterbatasan makanan yang terus dikeluhkan sejumlah atlet SEA Games. Dilansir dari CNBC, panitia cuma menyediakan lauk ayam sebagai sumber protein selama beberapa hari berturut-turut. Vietnam menjadi negara yang paling vokal protes karena asupan gizi para atletnya tidak terpenuhi. Masalah ini diperparah dengan lokasi hotel tempat mereka menginap yang berjarak 2 jam dari pusat kota Bangkok. Padahal, seluruh kontingen asing dikabarkan harus membayar $50 per hari untuk akomodasi dan konsumsi. Sampai-sampai sejumlah tim cabur Vietnam dilaporkan terpaksa memesan catering dari pihak ketiga. Kehebatan Indonesia menggendong Malaysia balaskan dendam. Tak cuma di luar lapangan, kecurangan Thailand juga terjadi selama pertandingan. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling sering dizolimi karena termasuk saingan terberat sang tuan rumah. Kalau tidak percaya, mari kita lihat beberapa keanehan Thailand yang merugikan Indonesia selama SEA Games 2025. Contohnya indikasi kecurangan yang viral akhir-akhir ini di cabang olahraga kickboxing. Sebelum pertandingan saja sudah terjadi kericuhan saat manajer tim Rosi Nurasjati diancam bakal dideportasi. Padahal dirinya cuma bermaksud mengantarkan vitamin dan buah untuk para atletnya. Saya diperlakukan seperti penjahat. Ada balasan polisi bersenjata lengkap dengan membawa anjing pelacak dan mobil patroli hendak menyergap saya dan membawa ke kantor polisi setempat, ungkap Rosi. Masalah ini kemudian diperparah dengan indikasi kecurangan di pertandingan semifinal wanita kelas 50 kg. Andi Meisara diminta bermain lebih agresif oleh wasit setelah menang telak di ronde pertama. Selain itu, poin Andi juga tidak bertambah saat perolehan lawannya terus melonjak naik. Andi pun akhirnya kalah dan mengungkapkan kekecewaannya di sosial media. Jadi saya benar-benar minta tolong, ini memang kita ada kesengajaan untuk dicurangi. Karena manajer kami sudah dipulangkan, jadi manajer kami tidak bisa protes. Tak berselang lama, Andi menghapus unggahan tersebut dan menaikkan video permintaan maaf. Netizen pun berspekulasi bahwa sang atlet mendapat tekanan dari panitia Thailand serta badan-badan terkait. Namun, faktor tersebut tidak menggetarkan semangat para pejuang Garuda yang berlaga di SEA Games 2025. Indonesia justru mampu menyabet medali emas dan perunggu di cabang kickboxing. Adalah Enggar Bayu Saputra dan Rian Jeffrey Hamonangan Lumban Batu yang berhasil mengharumkan Ibu Pertiwi. Namun, keanehan Thailand tidak hanya dilakukan kepada Indonesia. Pasalnya, negara tetangga seperti Malaysia juga sempat merasakan hal serupa di cabang pencaksilat. Sampai-sampai pelatih negeri jiran dikabarkan membanting wasit dan panitia pelaksana. Hal ini dilakukan karena atletnya kalah dan gagal melaju ke semifinal, meski skor sama kuat 60-60. Entah kebetulan atau tidak, Ruiantong Chongtima selaku atlet Thailand malah dikandaskan wakil Vietnam di babak berikutnya. Lalu coba tebak siapa yang meraih emas di partai puncak? Tidak lain dan tidak bukan atlet pencaksilat kebanggaan Indonesia, Safira Dwi Melani.
Dapatkan paket 3 pieces celana pendek super nyaman yang lagi banting harga kurang dari 100 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Dengan berbagai kecurangan selama SEA Games 2025, akankah Indonesia bisa terus melaju dan meraup lebih banyak medali?